Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1945 menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer di Indonesia. Kemudian, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, kekuasaan didominasi oleh Presiden. Dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno sebagai berikut. 1. Dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian. Sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet lain tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik. Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. 1. Menuju demokrasi terpimpin. A. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Tetapi pada kenyataannya sehingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. B. Reaksi adanya Dekret Presiden. 1. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. 2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekret Presiden. 3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI AD untuk melaksanakan pengamanan Dekret Presiden. C. Pengaruh Dekret Presiden. Pengaruh Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada kehidupan politik. 1. Membentuk Kabinet Kerja. 2. Menetap DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959. 3. Membentuk MPRS dan DPAS. 4. Membentuk BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung atau MA. 5. Pembentukan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 6. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Front Nasional. 7. Penetapan GBHN. Dampak Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Terbentuk lembaga-lembaga baru, misalnya MPRS dan DPAS. 2. Bangsa Indonesia bisa terhindar dari konflik yang berkepanjangan. 3. Kekuatan militer semakin aktif. 4. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. 5. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPR maupun lembaga tinggi negara lainnya. 6. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. 2. Peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno menjadi pusat kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Adapun tugasnya sebagai berikut. A. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. B. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. 3. Pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang masalah Irian Barat. Meski sidang konferensi meja bundar atau KMB
telah dilaksanakan dan menghasilkan salah satu keputusan, yakni Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, kecuali wilayah Irian Barat, yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Keadaan ini akhirnya melatar belakangi timbulnya perjuangan melalui jalur demokrasi. Informasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda untuk Irian Barat. Persetujuan New York. Sesudah disahkannya persetujuan Belanda Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1962 akan berada di Irian Barat. Pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat tetapi di bawah kekuasaan UNTA. Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lain berlaku lalu lintas bebas. Mulai tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia berkibar di samping bendera PBB. Paling lambat tanggal 1 Mei 1963, UNTA harus menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat. Penentuan pendapat rakyat atau PPRA adalah pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua antara milik Belanda atau Indonesia. Selanjutnya nomor 4 yaitu mengenai politik mercusuar. Politik mercusuar adalah sebuah kebijakan politik luar negeri yang ditempuh pada periode Indonesia era demokrasi terpimpin. Kebijakan ini ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran bernama Games of New Emerged Force atau yang disingkat dengan GANEVO yang berlangsung pada tahun 1992 sampai tahun 1967. Semenjak dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 diumumkan, maka landasan politik luar negeri Indonesia juga mengalami perubahan. Ada 4 yang melandasi politik luar negeri Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama adalah UUD 1945, yang kedua yaitu Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dan yang ketiga yaitu Pidato Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang dikenal dengan nama Jalannya Revolusi Kita. Dan yang terakhir yaitu Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di PBB Membangun Dunia Kembali yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. Pada dasarnya, landasan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas bukan berarti lepas tangan terhadap semua imperialisme yang ada di Indonesia. Prinsip Indonesia adalah Pancasila, sehingga harus menghilangkan segala macam imperialisme dan kolonialisme di muka bumi. Sedangkan aktif, mau bekerja sama dengan bangsa lain tanpa harus memilih agar tidak berat ke barat atau ke timur. Pidato Presiden Soekarno di muka PBB sebagai cara supaya Indonesia dipandang sebagai negara yang diperhitungkan di Asia. Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia seolah-olah menjual konsepsi-konsepsi pemecahan masalah internasional yang sedang terjadi saat itu. Tindakan pemerintah tersebut kemudian dikenal dengan politik mercusuar, yaitu diibaratkan memberikan penerangan kepada kapal agar tidak terkena karam. Presiden Soekarno juga memberikan usulan kepada PBB, walaupun pada akhirnya ditolak juga oleh PBB. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu mengenai konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal dengan sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi akibat adanya keinginan dari Inggris untuk menetapkan masa depan wilayahnya di Kalimantan, Sarawak, Sabah, dan Brunei dengan menggabungkannya menjadi Federasi Malaysia. Pada tanggal 9 sampai 17 1963 diadakan konferensi wakil-wakil menteri luar negeri yang diadakan di Manila, Filipina. Konferensi tersebut bertujuan untuk membicarakan masalah rencana pembentukan Federasi Malaysia serta gagasan pembentukan suatu konfederasi longgar antara ketiga negara, Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia. Pertemuan tersebut juga merupakan persiapan untuk konferensi tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan pada bulan Juni 1963. Pertemuan ketiga kepala pemerintahan tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia ingin sekali menyelesaikan masalah pembentukan Federasi Malaysia dengan damai.
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati akan membentuk suatu kerjasama yaitu Mapindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan konsultasi-konsultasi berkala dan teratur pada segala tingkat yang diberikan nama Musyawarah Mapindo. Ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia kembali merenggang setelah Malaysia memproklamasikan pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Indonesia mempermasalahkan pembentukan Federasi Malaysia karena penyelidikan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB belum selesai. Indonesia memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Malaysia telah menghina harkat dan martabat PBB. Selain itu, penyelidikan terhadap setujuan rakyat Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Federasi Malaysia belum selesai dilaksanakan. Pada tanggal 21 September 1963, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada tanggal 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Ganyang Malaysia. Ketegangan politik antara Indonesia dengan Malaysia mendapat perhatian dunia internasional. Banyak negara menginginkan agar perselisihan antara kedua negara dapat diselesaikan dengan cara damai atau dengan cara perundingan. Atas desakan dunia internasional, pada tanggal 7-11 Januari 1964, Presiden Soekarno berkunjung ke Filipina. Pertemuan tersebut membuahkan hasil berupa doktrin pemecahan masalah Asia harus dilakukan oleh bangsa Asia sendiri. Doktrin tersebut kemudian dikenal dengan doktrin Soekarno-Macapagal. Yang nomor 6 yaitu mengenai Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan keluarnya Indonesia dari PBB ini disebabkan adanya rencana pembentukan negara Federasi Malaysia pada tahun 1961. Rencananya Malaysia terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana ini ditentang oleh Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan negara federal Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Selain Indonesia, Filipina juga memiliki pendapat yang sama. Akibatnya, Indonesia dan Filipina berada di posisi yang berseberangan dengan Malaysia dan Inggris. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia berusaha diselesaikan melalui berbagai diplomasi. Namun, ketegangan di antara keduanya justru semakin memanas, terutama setelah Malaysia menyatakan merdeka pada tanggal 16 September 1960. Rasa tidak puas Soekarno atas berdirinya Malaysia mencapai puncaknya pada tahun 1964. Ketidakpuasan dari Soekarno terhadap PBB dalam mengakhiri konflik mendorong Indonesia keluar dari PBB. Pada tanggal 1 Desember 1964, wakil Indonesia di PBB menyatakan pernyataan keras kepala Sekretaris Jenderal PBB di Uden. Isi pernyataan tersebut adalah yang pertama, para anggota PBB tidak mendukung Malaysia ke dalam anggota Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, para anggota PBB akan memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, memperingatkan PBB bahwa Indonesia sungguh-sungguh dalam melaksanakan niatnya. Akan tetapi ancaman tersebut tidak berhasil. Pada 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya, Soekarno memutuskan keluar dari PBB. Melalui surat Menteri Luar Negeri Subandrio, Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pada tanggal 6 Januari 1965. Dalam surat itu juga disertakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerjasama internasional seperti yang tercantum dalam piagam PBB. Namun setelah Soeharto mengambil tampuk kekuasaan dari Soekarno, hubungan internasional Indonesia kembali membaik. Indonesia tak lagi berkonfrontasi dengan Malaysia dan kembali aktif di PBB. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB. B. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional Bappenas. Pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Bappenas sebagai berikut: mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana, menilai penyelenggaraan pembangunan. Presiden Soekarno yang ditugasi MPRS untuk menata kembali lembaga perencanaan pembangunan melalui ketetapan
nomor 12/1963 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Tugas Bappenas sebagai berikut: menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Yang kedua, penurunan nilai uang devaluasi. Apa itu devaluasi? Penurunan nilai mata uang satuan dengan negara secara sengaja oleh pemerintahan terhadap nilai mata uang asing. Singkatnya adalah nilai mata uang satuan negara menjadi di bawah rata-rata nilai mata uang asing. Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendungi inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Yang ketiga, kenaikan laju inflasi. Saat awal merdeka, Indonesia mengalami inflasi kenaikan harga barang yang sangat tinggi karena kondisi mata uang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu terdapat 3 mata uang yang dipakai sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi tunggal yang berlaku. Saat itu terdapat 3 mata uang yang dipakai sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi banyak dan akhirnya terjadi inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi sebagai berikut. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh pemerintahan tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. B. Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti Genovo yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Dampaknya adalah sebagai berikut. Inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit. Indonesia pada tahun 1961 secara terus-menerus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cagang emas dan devisa, ekspor semakin buruk dan pembatasan ekspor-impor karena lemahnya devisa. Yang keempat, deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi sistem lisensi tersebut, Presiden mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya, DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia. DEKON dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi DEKON adalah mensukseskan pembangunan sementara berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan utama dibentuknya DEKON yaitu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang kelima, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Guna meningkatkan perdagangan, pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Namun, jika tidak mampu memperoleh keuntungan, pemerintah mencari bantuan kredit dari luar negeri guna memenuhi biaya impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Apabila Indonesia mampu memperbesar komoditi ekspor, hasilnya akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut akan membuka jalur perdagangan dengan negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Yang keenam, kebijakan lain pemerintah, yaitu ada 2. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP dalam usaha perdagangan. B. Perleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral sehingga didirikan bank tunggal milik negara berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 1965. Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan peleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan atau BKTN, Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia. Tindakan tersebut menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga pengawas. Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu masalah ekonomi tidak diatasi, politik dikedepankan tanpa memerhatikan ekonomi. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus. Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan pada masa demokrasi terpimpin.